Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali Kak Dian bisa menyapa adik-adik semua. Kakak berharap semua kita tetap sehat, tetap semangat. Bersyukur ya, hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Walaupun kita belum bisa beribadah secara langsung di gereja, tapi kita tetap bersuka cita, tetap semangat, dan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita semua. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua, adik-adik kelas balita yang masih di rumah, yang beribadah secara online di rumah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau sukacita bersama-sama nih. Kita mau nyanyi lagu Ku Daki-Daki. Ya, semuanya pasti bisa. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas
di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita punya Tuhan yang baik, yang selalu menyertai hidup kita. Kemana kita pergi, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Nah sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita, duduk yang baik, duduk yang tenang, duduk yang nyaman, supaya firman Tuhan bisa kita dengar dengan baik. Kita nyanyi ya, kita nyanyi. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang Kak Dian mau tanya nih, siapa yang pernah lihat sangkar burung? Ayo. Wah, kalau kita lihat ya, burung yang diciptakan Tuhan ternyata punya rumah. Di hutan dia bisa buat sangkarnya sendiri. Adik-adik, terkadang juga binatang tinggal di kayu-kayu. Ya, walaupun mereka tinggal di hutan, yang tidak ada rumah yang dibuat manusia, ternyata Tuhan sediakan loh rumah-rumah buat mereka. Ya, bisa ada juga yang di gua, ada juga yang di bawah batu, ada juga yang di laut. Jadi terkadang mereka juga tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak kena angin, karena ada rumah yang melindungi mereka dari bahaya. Nah adik-adik, dalam Alkitab kita juga pernah membaca tentang sebuah rumah di kota Sunem. Nah, di dalamnya tinggallah seorang ibu dan seorang bapak yang kaya raya. Mereka tinggal sendiri karena mereka belum mempunyai anak. Nah, sewaktu-waktu bapak dan ibu itu kedatangan tamu istimewa. Siapa ya kira-kira tamunya? Nah adik-adik, tamunya adalah Nabi Elisa. Ya, bukan Elia. Waktu itu kita dengar cerita tentang Nabi Elia. Nah sekarang tamunya ini adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa ini sangat mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, setiap hari Nabi Elisa ini bekerja melayani Tuhan. Mari masuk, kata ibu yang punya rumah itu. Nabi Elisa pun masuk dan duduk. Ia sangat capek dan lapar. Nabi Elisa tidak mempunyai rumah di Sunem. Mari makan bersama kami, ajak ibu itu.
ibu itu masak dan menyediakan makanan untuk Nabi Elisa. Mereka pun makan bersama. Setelah makan dan beristirahat sejenak, Nabi Elisa pun mengucapkan terima kasih dan ia melanjutkan perjalanannya. Pada suatu hari adik-adik, ibu ini berkata kepada kepada suaminya dia berkata, "Pak, kasihan Nabi Elisa, dia tidak punya rumah. Bagaimana kalau kita membangun sebuah kamar untuknya, supaya kalau bertamu, Nabi Elisa bisa beristirahat lebih lama sebelum melanjutkan perjalanannya?" Bapak itu mengangguk tanda setuju. "Bagaimana kalau kita membuat kamar di atas atap kita, Pak?" tanya ibu itu. "Baiklah," kata si bapak. Lalu mereka memanggil tukang bangunan adik-adik dan mereka mulai membangun sebuah kamar untuk Nabi Elisa. Setelah selesai, mereka meletakkan sebuah tempat tidur, sebuah meja dengan lampu di atasnya, serta sebuah kursi. Pada waktu Nabi Elisa berkunjung ke Sunem, bapak dan ibu menyambutnya, lalu mengajak Nabi Elisa ke lantai atas untuk melihat kamar yang baru. "Ini kamar untuk Nabi Elisa," kata si ibu. Nabi Elisa sangat terkejut melihatnya adik-adik. "Wah, terima kasih," katanya. "Terima kasih. Sekarang Nabi Elisa sudah mempunyai kamar di rumah itu. Setiap kali ia berkunjung ke kota Sunem, ia dapat tinggal di kamar itu. Apa saja yang dapat Elisa lakukan di kamar itu?" Kira-kira apa ya adik-adik? Apa saja ya? Wah, pastinya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Sunem sehingga memberi rumah yang besar untuk mereka. Tuhan juga memberkati Nabi Elisa dan memberikan sebuah kamar yang kecil dan nyaman untuk beristirahat. Wah, luar biasa adik-adik. Kita juga diberkati Tuhan dengan sebuah rumah untuk kita tinggali bersama dengan papa, mama, kakak, adik, oma, opa. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bertingkat, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Tuhan memberi rumah agar kita dapat berlindung dari hujan, dari panas, dan kita dapat tidur dengan aman. Mari kita berterima kasih pada Tuhan untuk rumah kita dengan menyanyikan lagu "Aku Diberkati", karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama nih atas kebaikan yang Tuhan berikan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, kita selalu merasakan berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan. Adik-adik, luar biasa ya kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah mendengar cerita Tuhan menyediakan makanan untuk kita, Tuhan menyediakan pakaian untuk kita, dan hari ini kita mendengar cerita Tuhan juga menyediakan tempat tinggal untuk kita semua. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah kita mau berdoa ucapan syukur karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita.
Nah, adik-adik boleh berdoa nih di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pakaian yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rumah yang Tuhan beri. Nah, kita memuji nama Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan. Nah, ayat hafalannya minggu ini sama loh dengan 2 minggu lalu waktu Kak Dian cerita, yaitu dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Tuhan yang memelihara kamu. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita hafalin sama-sama. Alkitab berkata 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Tuhan yang peluk memelihara kamu, gitu ya. Ya, coba sekarang pelan-pelan. Alkitab berkata 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Tuhan yang memelihara kamu. Ya, firman Tuhan bilang Tuhanlah yang memelihara kamu. Jadi adik-adik nggak usah takut, terus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memelihara papa mama, opa oma, memberikan berkat kepada mereka semua sehingga kita dapat menikmati berkat Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau doakan sama-sama untuk Kak Lasmi. Nah, Kak Lasmi sedang berduka cita keluarganya karena ada keluarganya yang dipanggil Tuhan. Kita doakan semoga Kak Lasmi dan keluarga besarnya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita doakan sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang besar. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang sudah memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa terkhusus untuk keluarga besar Kak Lasmi yang ditinggalkan orang tua kekasih, dipanggil Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan, sehingga keluarga besar Kak Lasmi boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kak Lasmi juga yang masih di Bandung, Tuhan berkati supaya dapat menjadi berkat di sana. Berdoa juga untuk Kak Silvi, Tuhan juga terus memberkati Kak Silvi dalam pekerjaan dan keluarga. Juga Kak Dian, Tuhan juga terus memberkati. Adik-adik semuanya, semua kelas Batita, Tuhan biarlah Engkau memberkati, Engkau memberikan kelimpahan kepada Chai, Jia, kepada Maya, kepada Kiran, kepada Karin, kepada Gavin. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan juga beri kita Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Tuhan berkati orang tua mereka yang bekerja dalam pelayanan, dalam apapun. Tuhan cukupkan, Tuhan dengarkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.